Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, baik secara tertulis dan lisan secara terperinci. Siswa mampu menjelaskan dasar-dasar gerak tari Bungong Jumpa dalam posisi duduk dengan benar. Siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tentang keragaman sosial dan budaya suku Minang. Siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis tentang keragaman sosial dan budaya suku Minang dengan benar. Siswa mampu menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah dengan terstruktur. Apakah anak-anak masih ingat tentang cerita pawai budaya pada pertemuan sebelumnya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Nah, sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Silakan anak-anak simak baik-baik bacaan berikut. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke negeri atau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut dengan gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, ini adalah gambar alat musik talempong. Suku Minang juga memiliki jenis tarian. Di antaranya tari pasembahan dan tari piring. Tari pasembahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, ini adalah gambar alat musik saluang. Kemudian ini adalah gambar tari pasembahan. Kemudian ini adalah gambar tari piring.
Ini adalah rendang. Kemudian ini adalah makanan dari suku Minang yang disebut dengan sate Padang. Dan ini adalah dendeng balado. Sangat lezat-lezat ya anak-anak, ternyata makanan khas dari suku Minang sana. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terdapat atau terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, maupun tarian. Apakah anak-anak masih ingat gerakan dasar tari Bungung Jumpa? Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas beberapa gerakan dasar tari Bungung Jumpa posisi berdiri. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba belajar tentang gerakan dasar tari Bungung Jumpa posisi duduk. Nah, ini adalah gerakan F. Gerakan F ini dilakukan dengan cara tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri dalam hitungan 4 kali 8. Berikutnya yaitu gerakan G. Gerakan G ini dilakukan dengan cara tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian ditepuk 2 kali dan lakukan secara bergantian dalam hitungan 2 kali 8. Gerakan berikutnya adalah gerakan H. Nah, ini adalah contoh gerakan berikutnya. Gerakan H ini dilakukan dengan cara kedua tangan tepuk lurus ke depan, ke tengah, tepuk ke atas, kemudian tepuk ke tengah lagi. Ketika melakukan tepuk ke atas, posisi badan sedikit diangkat, seperti contoh gambar tersebut. Gerakan H ini dilakukan dalam hitungan 4 kali 8. Gerakan berikutnya yaitu gerakan I. Gerakan I ini dilakukan dengan cara kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan serong ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus serong ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Dan dalam hitungan 2 kali 8. Untuk lebih jelasnya tentang gerakan dasar tari Bungung Jumpa ini, anak-anak bisa lihat melalui video dengan menekan link berikut. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang beberapa keragaman budaya, mulai dari rumah Minang dan tari Bungung Jumpa. Setelah membaca teks tentang suku Minang, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku tersebut? Selain keberagaman budaya dalam bentuk tarian, rumah adat ataupun yang lainnya, ternyata permainan tradisional itu juga termasuk salah satu keberagaman kebudayaan di negara kita. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan benteng-bentengan
dan gobak sodor. Apakah kamu tahu cara memainkan permainan tersebut? Keterampilan apa saja yang kamu perlukan agar dapat bermain dengan baik? Dan bagaimana strategi untuk memenangkan permainan tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, coba anak-anak silahkan baca bacaan berikut tentang permainan benteng-bentengan. Tadi merupakan sedikit bacaan tentang permainan tradisional yang disebut dengan benteng-bentengan. Setelah anak-anak membaca teks tentang suku Minang di atas tadi, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Silahkan anak-anak baca kembali teks tentang suku Minang, kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok serta gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Jawaban bisa kalian tulis pada buku tugas kalian masing-masing. Selain itu, silahkan anak-anak jawab beberapa pertanyaan atau soal berikut. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak dan semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.